dalam kesempatan diskusi forum Jumat pertama Gus Durian Jakarta dengan tema memperingati Hari Perempuan Sedunia, Perempuan Bicara Omnibus Law. Hari ini akan ada narasumber Mbak Bivitri Susanti, Mbak Jumisi, dan Mbak Grita Anindarini. Diskusi ini akan membahas seputar Omnibus Law, mulai dari isu lingkungan hidup sampai dengan isu ketenagakerjaan. Selamat menyaksikan dan jangan lupa bagikan ke teman-teman kamu ya. Perkenalkan, nama saya Fitri. Pada kesempatan kali ini saya akan memoderatori diskusi ini dengan mengangkat tema memperingati Hari Perempuan Sedunia, Perempuan Berbicara Omnibus Law. Nah, di tengah-tengah kita sekarang sudah ada 3 narasumber yang akan membahas lebih jauh tentang Omnibus Law. Yang pertama ada Mbak Bivitri Susanti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, kemudian ada Mbak Grita Anindarini dari Indonesian Center for Environmental Law, dan juga ada Mbak Jumisi dari Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia. Pada tanggal 8 Maret lalu diperingati Hari Perempuan Sedunia, termasuk di Indonesia. Berbagai kalangan dari berbagai latar belakang turun ke jalan untuk bersama-sama ikut memperingati Hari Perempuan Sedunia. Namun di tengah-tengah peringatan itu, tahun ini kita juga dihadapkan dengan isu yang sedang lumayan hangat diperbincangkan di masyarakat, yaitu soal draft RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang sekarang sudah diserahkan ke DPR. Nah, teman-teman, sebenarnya kata Omnibus Law ini sendiri mulai akrab di telinga kita sejak disebutkan oleh Presiden pada pidato pelantikan Presiden 2019-2024. Dan kini sejak draft itu resmi diserahkan kepada DPR, Omnibus Law mulai banyak menyita perhatian masyarakat dari berbagai daerah. Masyarakat mulai turun ke jalan untuk melakukan aksi-aksi penolakan atas draft RUU Omnibus Law. Tetapi di sisi lain, jagat dunia maya juga sempat diramaikan dengan tagar dukung RUU Omnibus Law. Nah, lalu seperti apa sih sebenarnya Omnibus Law ini? Apa yang diatur dalam Omnibus Law dan apa kaitannya dengan isu perburuhan dan isu lingkungan serta sumber daya alam? Lalu bagaimana dampaknya apabila Omnibus Law ini kemudian disahkan menjadi undang-undang? Nah, pertama kita akan berbincang dulu dengan Mbak Bivitri Susanti soal apa itu Omnibus Law. Jadi sebenarnya Mbak, Omnibus Law itu apa sih? Kemudian konsepnya itu bagaimana dan gimana hukum di Indonesia mengatur soal Omnibus Law, dan bisakah sebenarnya Omnibus Law itu diterapkan di Indonesia? Oke, jadi Omnibus Law itu kan sebenarnya seperti bisa terlihat dari namanya, dia tuh bis gitu ya, bis. Awalnya memang dia adalah sebuah bis yang mengangkut banyak sekali muatan. Nah, jadi saya masuk ke situ karena saya ingin mengatakan bahwa yang namanya Omnibus Law ini adalah suatu undang-undang baru ya yang mengandung atau mengatur berbagai macam topik dalam satu undang-undang gitu, yang memang dibuat untuk menyederhanakan pengaturan gitu. Nah, itu dulu. Jadi omnibus itu sebenarnya pendekatan, cara, metode untuk membuat suatu rancangan undang-undang. Jadi ketimbang biasanya kita kalau bikin undang-undang itu, utamanya di Indonesia selama ini dibuat satu undang-undang, misalnya undang-undang tentang katakanlah perikanan begitu, maka isinya hanya perikanan. Undang-undang tentang pertanahan, isinya hanya pertanahan. Nah, dengan metode omnibus banyak hal yang bisa diatur dalamnya. Nah, karena dia hanya sebuah metode, sebenarnya yang kita bicarakan selama ini lebih tepatnya kalau kita sebut dengan RUU Cipta Kerja ya. Karena dia kalau dengan metode omnibus ini sebenarnya dalam prioritas tahunan 2020, jadi kan DPR dan pemerintah itu kalau mau membahas rancangan undang-undang dimulai dari proses perencanaan, kemudian penyusunan, kemudian pembahasan, pengesahan dan pengundangan. Nah, di tahap perencanaan itu yang sering kita dengar namanya Prolegnas, Program Legislasi Nasional. Nah, dalam Prolegnas itu kemudian ada prioritas tahunan. Nah, di prioritas tahunan ini sebenarnya ada 4
undang-undang yang akan dibuat dengan metode omnibus ini. Ada RUU Kefarmasian, RUU Cipta Kerja, RUU tentang ketentuan dan fasilitas perpajakan untuk penguatan perekonomian, dan RUU Ibu Kota Negara. Jadi Cipta Kerja itu hanya 1 dari 4 tahun ini. Mungkin akan ada lagi, kita juga belum tahu. Karena kelihatannya begitu mulai disenangi ini metode ini. Apa ini maksudnya, barang apa ini kok bisa seperti baru gitu ya. Sebenarnya dalam kalau di Indonesia itu kan kalau kita persoalan yang dalam proses legislasi itu diatur dalam namanya Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, apakah boleh oleh Undang-Undang 12? Secara metode, karena itu hanya metode sebenarnya, saya sudah cek tidak ada yang bilang tidak boleh sebenarnya. Dan apakah pernah dilakukan di Indonesia? Sebenarnya sudah, tapi tidak dalam skala sebesar ini. Jadi misalnya ada undang-undang, katakanlah dulu undang-undang pemerintahan Aceh nih. Undang-undang pemerintahan Aceh itu memang mengaturnya pemerintahan Aceh, tapi di dalamnya itu ada yang disinggung oleh undang-undang itu, mulai dari undang-undang kepolisian, migas, undang-undang pertanahan dan lain sebagainya. Jadi satu undang-undang saja mengandung banyak sekali ketentuan, isu gitulah ya. Nah, dalam skala yang sebesar Undang-Undang Cipta Kerja yang sedang kita bicarakan ini, inilah pertama kalinya. Karena dia luar biasa sekali. Jadi untuk bisa memberikan skalanya ya, kenapa saya dari berkali-kali bilang dalam skala yang sebesar ini, karena saya keberatannya justru ada di situ. Dia itu dari segi ketebalan halaman, dia ada 1028 halaman. Bayangkan, satu undang-undang ya, saya bicarakan satu undang-undang. Nah, pasalnya hanya dalam tanda kutip 174 pasal, tapi dia sebenarnya mempengaruhi 1203 pasal di 79 undang-undang lain. Nah, ini mulai bisa terbayang ya skalanya yang saya katakan tadi. Jadi bayangkan bahwa ketimbang ketemu DPR 80 kali, pemerintah dengan satu RUU ini akan ketemu DPR cuma 1 kali, tapi menggantikan pasal-pasal di 79 undang-undang lainnya. Nah, jadi begitu kira-kira yang dimaksud dengan pendekatan ini. Nah, kenapa bisa segitu tebalnya? Karena saya kasih contoh, misalnya pasal, sebut saja misalnya pasal 18. Dikatakan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang diubah. Terus anaknya banyak. 1 diubah begini, 2 diubah begini, 3. Jadi satu pasal anaknya tuh bisa 6, 8, 10. Makanya bisa sebegitu tebal. Nah, meskipun tidak melanggar Undang-Undang 12 2011, tapi kalau saya dalam posisi ini, metode ini sebenarnya tidak ramah terhadap orang-orang biasa. Karena dengan model pengaturan seperti itu, sebenarnya dengan metode omnibus ini cenderung membingungkan dan bisa menyesatkan serta cenderung menyembunyikan hal-hal penting. Nah, ini yang salah satu yang bisa kita lihat ya. Saya sendiri misalnya ketika menelaah berbagai pasal dalam undang-undang ini sempat luput melihat pasal-pasal penting yang sebenarnya diubah karena model pengaturannya seperti itu tadi. Katakanlah ada satu pasal yang bilang mengubah pasal dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tentang diskresi. Saya lihat, kelihatannya bagus nih diskresi, tapi ternyata ada satu butir huruf C kalau saya nggak salah yang di-delete, dan huruf itu adalah bahwa diskresi itu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi terbayang jebakannya itu yang kita juga mesti punya pola pikir bahwa yang namanya undang-undang mestinya harus bisa dibaca oleh semua orang, karena undang-undang itu kan mengatur semua orang, nggak hanya mengatur orang hukum, nggak hanya mengatur hakim, nggak hanya mengatur pejabat, tapi semua orang gitu. Nah, jadi ini yang saya kira sangat berbahaya, sehingga karena model pengaturannya seperti itu, sebenarnya metode omnibus ini sudah ditinggalkan di banyak negara lain. Jadi kan kalau pertanyaannya ini ide omnibus dari mana sih? Jadi memang di negara-negara lain, di Kanada, di Australia, di Amerika, di Turki, politisi sering menggunakan ini.
biasanya itu aturannya sifatnya yang administratif karena mereka negara yang pada umumnya hukumnya banyak dibuat oleh hakim gitu ya, sistem common law. Kemudian yang administratifnya dimasukkan melalui undang-undang. Nah, tapi politisi di sana walaupun bukan berarti sudah tidak boleh total dilarang, itu enggak juga, tapi politisi nggak happy sebenarnya kalau eksekutif mengajukan RUU dengan metode omnibus, karena politisi sebenarnya merasa di fait accompli, yaitu tadi ada satu judulnya apa, RUU Cipta Kerja ini saja misalnya ya, harus disadari oleh publik menurut saya judul RUU-nya saja misleading, karena walaupun judulnya RUU Cipta Kerja, tapi sebenarnya lapangan kerja atau maksud saya ketenaga kerjaan itu cuma satu dari 11 klaster. Klaster lainnya itu mulai dari perizinan berusaha, kemudian ada soal administrasi pemerintahan, ada 11 klaster. Dan menurut pelacakan yang saya lakukan, sesungguhnya dulu itu judul aslinya memang RUU ini adalah RUU tentang kemudahan berusaha. Jadi memang frame-nya itu semuanya untuk kemudahan berusaha, memberikan fasilitas kepada pebisnis begitu ya. Nah, jadi di negara lain misalnya saya kutip satu pernyataan dari Hakim Agung Negara Bagian Minnesota yang Lawrence Yadka namanya. Dia bilang the worm that was merely vexatious in the 19th century has become a monster eating the constitution in the 20th century. Dia mau bilang bahwa dulu memang oke-oke aja ada omnibus, tapi lama-lama eksekutif cenderung memasukkan isu yang biasanya kalau pakai metode biasa politisi akan nggak setuju karena terlalu kontroversial, jadi disembunyikan di metode omnibus ini. Makanya mulai ditinggal. Walaupun waktu saya bicara dengan beberapa pejabat mengenai hal ini, mereka bilang nggak benar kok, di Amerika Serikat tahun 2018 masih dipakai. Betul, tapi sebenarnya mereka nggak happy. Jadi sepanjang mereka bisa, mereka bilang saya nggak mau pakai omnibus. Terus terang aja, kamu mau ngatur apa? Gitu. Karena menurut mereka sering menyisipkan, maksudnya menurut politisi, eksekutif itu sering menyisipkan pasal-pasal yang kontroversial karena skalanya yang besar, orang cenderung akan luput. Ini yang sekarang tengah terjadi kan seperti itu. Kalau gimana Mbak kalau untuk isu reformasi regulasi? Jadi waktu itu kan Jokowi pernah bilang kalau penyederhanaan regulasi itu masuk ke prioritas pemerintahannya di periode kedua ini. Apakah memang omnibus ini satu-satunya cara atau mungkin ada alternatif lain sebenarnya untuk isu reformasi regulasi yang katanya regulasi kita itu udah hiper kayak gitu Mbak? Ya, jadi yang penting untuk diketahui juga ya, kalau dari skala tadi ya, yang buat saya itu masalah utamanya. Jadi 11 klaster yang tadi saya sebut itu, misalnya penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, kemudahan pemberdayaan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha dan lain sebagainya. Nah, jadi saya mau menjawab pertanyaan Fitri dengan memperlihatkan bahwa undang-undang RUU Cipta Kerja ini sebenarnya lahir memang karena ada pandangan. Jadi kan pemerintah itu pas masa pemerintahan Jokowi yang pertama memang sudah membuat paket-paket penyederhanaan regulasi untuk perizinan berusaha sampai 16, dan hampir semuanya bisa dibilang tidak berhasil, tidak 100% sukses. Ada level kesuksesannya tapi tidak 100%. Nah, yang paling akhir kita mungkin sering dengar juga namanya PPOSS, peraturan pemerintah yang mengatur tentang online single submission itu ya, yang jadi kan kalau Pak Jokowi kan selalu narasinya jangan sampailah kita izin tuh seharusnya hitungan jam udah keluar izin. Nah, maunya tuh seperti itu. Nah, ternyata di lapangan yang terjadi adalah tidak semuanya bisa dengan mudah dilaksanakan karena mentok di undang-undang. Nah, jadi para perumus undang-undang ini berpikir bahwa cara mengatasi masalah itu adalah untuk mengubah undang-undangnya secara masif, tadi ya 79 undang-undang diubah secara langsung melalui sebuah jalan pintas bernama Omnibus Law ini gitu.
Nah, menurut saya masalah dengan cara pandang ini adalah mereka luput untuk melihat fakta bahwa masalah dalam kemudahan berusaha dalam investasi di Indonesia, kalau memang itu ya yang mau diincar, itu sebenarnya tidak melulu terletak pada kerumitan regulasi. Bahkan ada suatu kalau data dari Global Competitiveness Report 2017-2018 itu most problematic factors for doing business in Indonesia itu nomor 1 corruption, bukan soal regulasi gitu. Nah, jadi menurut saya ini salah analisis. Itu dulu ya, salah analisis. Bahkan para ekonom, kalau kita ngomong sama beberapa ekonom ya, kami sering berdiskusi antara orang hukum sama orang ekonomi karena RU ini memang sangat ekonomi. Mereka sendiri bilang asumsi ekonominya menurut kami keliru, menurut mereka ya. Tapi saya tidak akan panjang di situ. Nah, intinya adalah kemudian karena asumsinya keliru tadi, yang kedua mereka kemudian berpikir bahwa masalah dalam implementasi tadi itu benar-benar cuma ada di level regulasi tanpa mempertimbangkan kapasitas kelembagaan pelaksana regulasi. Jadi logikanya lompat dalam barangkali kita bisa ibaratkan seperti itu. Logikanya lompat. Mereka tidak menganalisis dulu bahwa kalau suatu peraturan nggak jalan, belum tentu karena undang-undangnya salah, tapi bisa jadi pelaksananya yang tidak punya kemampuan melaksanakan atau leadershipnya yang nggak punya kemampuan kontrol yang baik. Bukan undang-undangnya yang harus diperbaiki mungkin. Kita harus menyadari bahwa namanya pemerintah itu punya kapasitas eksekutor dan regulator. Nah, mereka melupakan kapasitas eksekutornya. Mereka hanya mau menyelesaikan masalah dengan menggunakan kapasitas sebagai regulator gitu. Nah, jadi ini adalah jalan pintas yang nanti damage-nya gitu, kerusakan yang bisa ditimbulkan malah lebih besar karena lompat logika tadi. Menurut saya sepanjang kapasitas lembaga pelaksananya nggak pernah diperbaiki, kita mau bikin undang-undang nanti revisi lagi, pelaksananya nggak benar, nggak akan bisa benar dalam implementasinya nanti. Mau bikin ribu-ribu apapun pasalnya dari segi jumlah sebuah undang-undang gitu. Nah, kalau pertanyaannya Fitri tadi, jadi ini jalan keluar bukan sih reformasi regulasi? Jelas bukan. Karena reformasi regulasi itu kompleks dan tidak hanya di soal kemudahan berusaha. Misalnya kalau kalau teman-teman jaringan Gus Durian apalagi sangat paham bahwa kita misalnya punya perda yang diskriminatif banyak sekali. Perda yang diskriminatif terhadap perempuan, terhadap kelompok agama minoritas dan lain sebagainya. Memangnya itu diarahin di ranah investasi? Bukan kan gitu, tapi di ranah sosial gitu. Sehingga seandainya kita betul-betul niatnya adalah mereformasi regulasi kita, harusnya ada jalan keluar yang sifatnya lebih struktural. Misalnya sebenarnya sudah disebut-sebut juga oleh Pak Jokowi, adanya pusat legislasi nasional. Ya, sebenarnya juga di undang-undangnya udah disiapkan tuh sejak bulan September, pusat legislasi nasional. Tapi makanya kami tuh bingung, yang pemerhati regulasi bingung. Lah dulu disiapkannya untuk pusat legislasi nasional, kenapa keluarnya omnibus gitu? Karena menurut kami omnibus itu tidak menyelesaikan masalah. Dia jalan pintas saja yang sebenarnya mungkin akan menimbulkan masalah dan melupakan masalah di regulasi-regulasi lainnya yang tidak terkait dengan kemudahan berusaha, tapi soal-soal yang mungkin lebih dekat dengan kita gitu ya, yang tadi ya saya bilang perda diskriminatif, mungkin juga undang-undang yang mungkin sebenarnya tidak kita perlukan ya, dan lain sebagainya. Ya. Sekarang mungkin kita akan beralih ke isu yang lebih spesifik, salah satunya soal lingkungan dan sumber daya alam. Kita tanya ke Mbak Dinda. Mbak Dinda, sebenarnya pengaturan tentang lingkungan dan sumber daya alam dalam RUU Omnibus Law ini, khususnya yang Cipta Lapangan Kerja ini kayak gimana? Terus apa sih bedanya dengan pengaturan sebelumnya yang sudah diatur sebenarnya dalam Undang-Undang 32 tahun 2009? Dan
poin-poin penting apa aja dalam RUU Cipta Kerja ini yang dinilai dapat membahayakan lingkungan, serta dampak yang akan dirasakan baik oleh masyarakat maupun oleh lingkungan itu sendiri kayak gimana? Silakan. Ya, jadi gini, bicara tentang lingkungan hidup gitu ya, mungkin dampaknya Omnibus Law ini nggak hanya ke Undang-Undang 32 2009, tapi ke undang-undang sektoral juga, misalnya kayak yang terkait dengan lingkungan dan sumber daya alam. Misalnya kehutanan, kemudian pertambangan, perkebunan, banyak gitu ya. Cuma mungkin untuk limitasi kita fokusnya ke Undang-Undang 32 aja, karena Undang-Undang Lingkungan Hidup ini kan memang dasarnya ya untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup gitu. Dan tadi mengutip sedikit dari Mbak Bibip, emang melihat saya juga membaca naskah akademiknya yang tadi undang-undangnya 1000-an, naskah akademiknya 2000 halaman. 2000 halaman. Jangan sedih gitu. Jadi membaca naskah akademiknya gitu emang kelihatan sekali arahnya adalah untuk ayo investasi gitu. Ayo membangun gitu. Mulai pembangunan. Dan sedikit sekali narasi bagaimana caranya kita bisa membangun tanpa kita melupakan namanya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup gitu. Jadi ada dikotomi antara perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan pembangunan ataupun investasi itu gitu. Padahal sebenarnya ini dua hal yang nggak bisa kita pisahkan satu sama lain karena itu selalu nempel. Dan aku agak ke latar belakang dulu. Dan kemarin sempat melihat wawancaranya Bapak Presiden dengan BBC ya. Di situ beliau ngomong bicara prioritas saya di sini memang di bidang ekonomi terlebih dahulu. Mungkin setelah itu HAM, mungkin setelah itu lingkungan dan sebagainya. Jadi udah terlihat memang fokusnya kemana dulu, kemudian baru lingkungan dan HAM. Padahal ini dikotomi ini yang kita nggak bisa kita pisahkan satu sama lain itu. Nah, berbicara tentang RUU Cipta Kerja di sektor lingkungan hidup, mengingat memang tadi narasi yang mereka bawa, yang pemerintah bawa adalah perlu adanya penyederhanaan perizinan, reformasi birokrasi nggak kan, cuma penyederhanaan perizinan sih yang paling banyak diangkat. Itu dampaknya adalah sekarang namanya izin itu cuma satu, perizinan berusaha, izin usaha gitu. Yang lainnya adalah persetujuan gitu. Jadi ada perizinan berusaha itu ada terdiri dari persetujuan lingkungan hidup, persetujuan tata ruang, persetujuan bangunan gitu. Dan si izin ini mereka ngomongnya adalah berbasis risiko. Risikonya ini yang nanti akan ditetapkan oleh pemerintah. Jadi pemerintah yang akan mengakses risikonya seperti apa, seperti itu. Nah, permasalahannya adalah kalau saya lihat naskah akademik, definisi risikonya itu tuh limit banget, terbatas sekali gitu. Jadi mereka bilang risiko sama dengan damage atau bahaya dikali dengan probability. Jadi bahaya itu apakah ini bahaya atau tidak sedikit bahayanya atau menengah gitu, dikali probability itu jarang terjadi, sering terjadi, mungkin terjadi seperti itu. Nah, mereka mengidentifikasi resiko itu ada 4 kalau nggak salah. Jadi resiko kesehatan, resiko keselamatan, lingkungan, dan pemanfaatan sumber daya alam gitu. Ini nih sangat terbatas sekali ketika mereka mengidentifikasikan resiko ini hanya 4 ini gitu. Karena namanya resiko subjektif ya. Saya bilang ini adalah resiko, mungkin Mbak Bibi bilang ini resiko atau ini bukan, mungkin Fitri bilang ini resiko ini bukan gitu kan. Dan kalau melihat dari kalau naskah akademik kan bilangnya menyadur dari UK gitu ya, perizinan berbasis risiko ini. UK itu tuh mengidentifikasi banyak banget, bahkan sampai isu resiko hukum, resiko masyarakat, resiko sosial budaya itu masuk di situ. Nah, jadi yang pada akhirnya nanti masuk ke kegiatan atau usaha yang dianggap memiliki resiko tinggi, ini patut dipertanyakan karena basis untuk menentukan resiko ini sangat rendah, sangat terbatas. Itu satu. Kemudian kedua, dampaknya juga terhadap AMDAL, nanti dalam penyusunan AMDAL. AMDAL itu kan untuk mengidentifikasi dampak penting, ya kan, dari suatu usaha dan atau kegiatan. Saya ambil contoh, misalnya satu usaha atau kegiatan yang memiliki dampak penting, tapi mungkin resikonya belum teridentifikasi.
misalnya nuklir gitu kan. Itu udah pasti kita udah lihat dari banyak negara dampak lingkungan terhadap nuklir itu bagaimana gitu kan. Tapi kemudian ketika misalnya nuklir itu sampai sekarang masih belum ada datanya, kelihatan oh ini sudah terjadi, sering terjadi, itu mereka pasti akan ketika dikalikan gitu kan, damage dikali probability, itu nanti hasilnya adalah oh ini ternyata resiko menengah karena datanya damage-nya jarang terjadi atau belum pernah terjadi. Nanti pada akhirnya ketika nuklir ini diidentifikasikan sebagai risiko menengah gitu ya, nanti dipertanyakan lagi, ini apakah nuklir butuh AMDAL apa enggak, orang risikonya risiko menengah, nanti jangan-jangan nuklir nggak butuh AMDAL lagi, nuklir butuhnya hanya sertifikat standar karena mereka termasuk risiko menengah. Itu jadi identifikasi risiko-risiko ini yang sangat bermasalah sekali untuk lingkungan hidup. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah adanya pembatasan terhadap partisipasi masyarakat. Jadi kalau dulu dalam penyusunan AMDAL itu masyarakat yang diikutsertakan untuk konsultasi publik itu ada 3. Pertama, dia itu memang berdampak langsung gitu ya. Kedua, dia itu pemerhati lingkungan. Dan yang ketiga, dia itu memang ada di sekitar yang berdampak langsung gitu, atau memang terkait seperti itu. Nah sekarang mereka itu hanya membatasi dia yang terkena dampak langsung. Jadi pemerhati lingkungan itu nggak masuk ke mereka, misalnya seperti itu. Kalau saya baca naskah akademik Undang-Undang Lingkungan Hidup yang existing, Undang-Undang 32, kenapa pada akhirnya misalnya seperti pemerhati lingkungan itu harus masuk? Itu justru untuk meningkatkan kualitas AMDAL. Belum tentu masyarakat terdampak di situ itu memiliki knowledge atau tahu dampaknya terhadap mereka untuk usaha dan atau kegiatan itu apa. Mereka tuh belum tentu tahu. Itu kenapa mereka harus butuh mungkin pendampingan atau pihak-pihak lain yang terkait untuk ikut serta dalam penyusunan AMDAL itu. Kemudian yang kedua terkait dengan partisipasi masyarakat juga adalah sekarang kalau dulu keputusan lingkungan hidup misalnya terkait izin gitu ya, itu harus diumumkan, wajib diumumkan kepada masyarakat melalui cara-cara yang dimengerti oleh masyarakat. Tapi sekarang melimitasikan cara mengumumkannya hanya melalui sistem elektronik. Pertanyaannya adalah apakah semua masyarakat Indonesia memiliki akses kepada internet? Itu dulu. Jadi partisipasi terhadap masyarakat ini sangat amat minim gitu. Ketiga, yang juga mungkin sangat amat terdampak adalah jadi adanya satu klausul gitu ya dalam revisi tata ruang. Jadi gini, kita kan punya namanya rencana tata ruang ya, baik di darat maupun di laut gitu atau di pesisir. Itu kan rencana tata ruang itu kan memang bisa direvisi 5 tahun sekali. Dan jika ada ketentuan atau ada suatu keadaan tertentu itu bisa direvisi lebih dari sekali dalam 5 tahun itu. Kalau di undang-undang dulu mereka mendefinisikannya adalah kalau ada bencana bencana alam yang besar yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, atau kalau ada perubahan teritorial negara gitu, jadi untuk sesuatu perubahan lingkungan yang strategis. Tapi sekarang dimasukkan jika ada kebijakan nasional bersifat strategis. Ini kebijakan nasional yang bersifat strategis ini apa nih maksudnya gitu ya? Apakah kalau ada tiba-tiba rencana untuk membangun sesuatu yang ini adalah proyek strategis nasional gitu, tiba-tiba tata ruang bisa diubah seenaknya misalnya kayak gitu, itu juga patut dipertanyakan karena setahu saya sampai saat ini sudah ada sekitar 2 masalah kasus atau perkara terkait dengan pembangunan PLTU yang awalnya nggak ada di dalam tata ruang tapi pada akhirnya bisa dijalankan karena dianggap sebagai proyek strategis nasional. Itu seperti itu. Jadi sebenarnya pada dasarnya adalah masalahnya lingkungan hidup ini dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini, Undang-Undang 32 ini benar-benar mengetapkan atau dasarnya adalah pencegahan. Sayangnya di Undang-Undang RUU Cipta Kerja ini justru instrumen-instrumen pencegahan yang dilemahkan. Itu sih. Kalau tadi udah bahas yang spesifik lingkungan dan sumber daya alam, sekarang kita ke isu yang juga sebenarnya menyita banyak perhatian, termasuk di pada saat peringatan Hari Perempuan Sedunia,
isu soal ketenagakerjaan yang diatur dalam RUU Cipta Kerja ini juga menjadi salah satu yang disuarakan oleh perempuan-perempuan, bukan hanya perempuan sebenarnya, semua kalangan dan semua masyarakat, soal isu ketenagakerjaan. Kita ke Mbak Jumisi, gimana sih Mbak RUU Cipta Kerja, bahkan judulnya aja Cipta Kerja nih Mbak, bagaimana sih RUU ini ngatur soal isu buruh atau ketenagakerjaan, dan kemudian apa yang berbeda dari pengaturan sebelumnya misalnya yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan begitu, dan apa sih dampak yang bakal kerasa banget nih sama teman-teman buruh, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Ya, terima kasih Fitri. Jadi yang pertama saya ingin menyoroti tentang hubungan kerja. Jadi di draft RUU Cipta Kerja itu jelas memberikan posisi bahwa buruh itu tidak akan berkesempatan untuk menjadi buruh tetap gitu. Kenapa? Karena pasal 59 itu dihapus. Jadi pasal 59 itu adalah pasal-pasal yang mengatur tentang bagaimana sistem perjanjian kerja waktu tertentu itu diatur, dibatasi hanya untuk jenis pekerjaan yang bersifat tertentu gitu. Tetapi itu dihapus. Kemudian pasal 64 dihapus, pasal 65 dihapus. Jadi pasal 64 dan 65 ini terkait dengan pemborongan atau pekerjaan pemborongan. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah nantinya kita tidak akan mempunyai harapan untuk buruh-buruh Indonesia ini menjadi buruh tetap. Artinya kalau tidak menjadi buruh tetap ya mudah di PHK, karena ya sewaktu-waktu bisa kapan saja direkrut gitu dan kapan saja bisa di PHK. Yang kedua, saya ingin menyoroti tentang waktu kerja. Waktu kerja itu sebelumnya kan jelas diatur di pasal 77 dan 78 undang-undang sebelumnya, undang-undang yang saat ini berlaku, Undang-Undang 13 tahun 2003 itu disebutkan bahwa jam kerja itu ya 40 jam kerja seminggu atau 8 jam kerja sehari gitu. Jadi sudah jelas. Nah, di draft RUU Cipta Kerja di pasal 77A itu disebutkan bahwa jenis pekerjaan dan sektor tertentu itu diperbolehkan mengatur jam kerja sendiri. Artinya tidak ada patokan resmi bahwa jam kerja ya harus 40 jam kerja seminggu. Kemudian di pasal 78 bahkan jam lembur ditambah menjadi 4 jam dan 4 jam sehari dan 18 jam kerja per minggu. Nah, ini ada penambahan jam kerja, artinya jam kerja buruh itu akan semakin panjang. Siapa yang terkena dampak? Tentu saja buruh. Nah, kita juga harus melihat bagaimana situasi ini berdampak terhadap buruh perempuan. Kalau praktek keseharian sebetulnya buruh perempuan itu pada saat bekerja, bahkan mereka masuk jam 7, mereka itu sudah harus bangun jam 4, setengah 5 gitu untuk menyiapkan segala sesuatu sampai kemudian jam 7 atau setengah 8 mulai berproduksi di pabrik. Nah, itu menunjukkan bahwa nantinya jam kerja itu akan semakin panjang. Jadi sekarang ini yang sudah jelas diatur di dalam pasal 7778 itu ada banyak pelanggaran. KBN Cakung lah misalnya ya, saya ambil contoh. Yang paling sering saya ambil contoh itu memang KBN Cakung, karena di sana banyak sekali buruh perempuan direkrut karena dia kawasan industri garmen. Pada saat buruh diputuskan untuk pulang jam 4 gitu, perusahaan itu membuat kebijakan atau membuat arahan untuk pulang jam 5 atau setengah 6 atau setengah 7. Gunanya untuk apa? Untuk menyelesaikan hasil produksi, karena sistemnya adalah sistem kerja target dan itu tidak dihitung sebagai lembur. Jadi artinya tidak ada penambahan upah. Itu yang saat ini sudah jelas perlindungan hukumnya. Kalau misalnya nanti ada penambahan jam kerja lagi, artinya akan semakin panjang. Dan kita juga harus tahu bahwa sejarah Hari Perempuan Internasional juga bagaimana gerakan buruh, gerakan perempuan memenangkan 8 jam kerja gitu. Tetapi ini sedang mau dirubah gitu menjadi lebih buruk, itu artinya mengingkari kebenaran sejarah gitu yang sudah diperjuangkan dan banyak memakan korban ratusan tahun silam. Kemudian yang ketiga, saya ingin menyoroti tentang pengupahan gitu. Tentang pengupahan itu yang sangat saya sesalkan adalah pasal 88E di draft RUU Cipta Kerja itu disebutkan bahwa gubernur menetapkan upah minimum untuk industri padat karya. Siapa yang paling terserap dalam industri padat karya? Perempuan, buruh garmen, buruh tekstil, otomotif yang bagian perakitan, itu banyak sekali menyerap buruh perempuan. Dan pada saat nanti upah khusus untuk padat karya ini diterapkan, tentu saja dampaknya lebih banyak akan ke buruh
tentu saja buruh laki-laki juga akan terkena dampak. Tapi memang saat ini industri padat karya itu memang menyerap banyak tenaga kerja buruh perempuan. Nah, kemudian di pasal 90B juga disebutkan bahwa upah itu akan berdasarkan kesepakatan pengusaha dan buruh gitu. Lalu di mana letak negara? Kenapa negara mencoba melepaskan diri dari tanggung jawab untuk mengintervensi hubungan kerja yang terjadi antara buruh dan pengusaha gitu. Jadi akan dilemparkan langsung, silahkan kalian berselisih, silahkan kalian negosiasi, seolah-olah demokratis, tapi sebetulnya ini adalah jebakan. Dan kita juga sama-sama tahu bahwa sebetulnya posisi buruh dengan posisi pengusaha itu kan tidak pernah imbang gitu loh. Jadi negara sedang coba-coba lepas tanggung jawab. Kemudian itu yang kemudian akan mengakibatkan bahwa upah buruh itu akan berpotensi di bawah dari UMP. Sekarang saja PP 78 gitu, sekarang ini kan pengupahan di kita yang berlaku adalah PP 78 yang waktu itu juga kita tolak dengan mogok nasional, yang sebelumnya lebih baik, ada komponen kebutuhan hidup layak, ada 60 item diperhitungkan, ada survei dan seterusnya. Saat ini itu upah hanya berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau misalnya nanti ada proses ini, maka ini akan berdampak upah buruh itu di bawah dari UMP. Kemudian berikutnya saya akan menyoroti tentang bagaimana buruh mudah di PHK. Jadi buruh mudah di PHK itu karena di dalam draft ini juga buruh dan pengusaha boleh melakukan negosiasi kapan dia bisa di PHK. Dan pada saat buruh dan pengusaha melakukan negosiasi, siapa posisi negosiasi yang kuat gitu? Ya pengusaha pastinya gitu. Dan peraturan atau perhitungan tentang pesangon juga diturunkan, kemudian uang penghargaan masa kerja diturunkan, uang penggantian hak dihapuskan gitu. Dan pada saat buruh berselisih, maka hak buruh untuk menolak PHK ke pengadilan itu dihapuskan gitu. Jadi ini murni dikembalikan ke buruh dan pengusaha. Nah, ini juga berpotensi untuk melemahkan posisi serikat buruh gitu. Jadi yang kalau misalnya ada perselisihan pengusaha, serikat buruh bisa mengintervensi untuk menjembatani, untuk mencari solusi, untuk sama-sama berupaya melawan PHK. Dan dulunya juga pada saat buruh mau di PHK harus izin, ini tidak melalui proses izin-izinan, PHK saja gitu. Dan pengusaha kan kecenderungan untuk melakukan tindakan yang sewenang-wenang itu selalu ada. Nah, potensi serikat buruh dilemahkan itu juga terlihat di pasal 93 ayat 2 yang menyatakan bahwa pada saat buruh berhalangan gitu tidak masuk kerja itu harus berdasarkan izin pengusaha. Gimana sih pengusaha yang mau buruhnya meninggalkan tempat kerja yang selama ini buruh aktivitas berorganisasi itu dilindungi oleh Undang-Undang 21 tahun 2000, terus kemudian dilemahkan dengan segala sesuatu harus berdasarkan izin pengusaha. Kalau pengusaha tidak ngasih izin, artinya aktivitas keserikat buruhan bisa terganggu. Itu juga dua hal yang menyebabkan posisi serikat buruh melemah. Kemudian tentang sanksi itu disebutkan banyak sekali sanksi-sanksi yang kemudian dihapuskan. Sanksi pidana bagi pengusaha yang tidak membuat surat pengangkatan dihapus. Sanksi pidana bagi perusahaan yang tidak membuat peraturan perusahaan dihapus. Sanksi pidana masa berlaku peraturan perusahaan dihapus. Sanksi pidana bagi perusahaan yang tidak mengumumkan PP dihapus. Gitu. Nah, banyak sekali sanksi-sanksi ini yang dihapus dan ada sebagian yang kemudian dirubah menjadi sanksi administrasi. Tentu saja itu peluang bagi pengusaha untuk lebih sewenang-wenang terhadap buruh. Kemudian berikutnya adalah tentang jaminan sosial. Jaminan kehilangan pekerjaan itu tidak ditanggung oleh APBN, tetapi ditanggung oleh iuran peserta. Jadi sebenarnya buruh mengiur sendiri gitu. Jadi kembali lagi ini berposisi untuk melemahkan buruh. Nah, khusus tentang buruh perempuan saya ingin menyoroti bahwa karena di pasal 93 itu disebutkan bahwa nowuk nope atau pengecualian terhadap nowuk nope itu adalah pada saat buruh berhalangan. Nah, buruh kata-kata berhalangan itu menurut saya itu sangat luas maknanya sehingga bisa diinterpretasikan yang luas. Misalnya buruh cuti haid gitu, itu kan juga maknanya berhalangan.
cuti melahirkan, kemudian keguguran, dan karena itu tidak jelas disebutkan di dalam pasal 93, maka menjadi potensi untuk pelanggaran hak buruh perempuan akan semakin terabaikan. Pasal tentang cuti haid, pasal 81 tidak dihapuskan, tetapi di pasal 93 tidak jelas-jelas disebutkan cuti apa saja yang akan diberikan oleh perusahaan. Dan itu sama saja posisi RUU Cipta Kerja itu mengkondisikan buruh untuk kesejahteraannya merosot secara sistematis karena diregulasikan. Jadi itu kira-kira gitu. Tadi banyak banget ya, mulai dari jam kerja makin panjang sampai nggak ada kesempatan untuk jadi buruh tetap. Nah, kalau khusus untuk buruh sendiri, kedepannya langkah apa yang akan diambil atas draft yang udah masuk ke DPR ini kalau misalnya disahkan menjadi undang-undang? Ya, kalau secara internal kami di KPBI, di Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia, kami kan juga menggagas aliansi luas gitu bersama dengan teman-teman dari gerakan buruh yang lain. Kami tergabung dalam Gebrak itu Gerakan Buruh Bersama Rakyat gitu, dan banyak juga organisasi non buruh yang juga bergabung karena dampaknya juga ke lingkungan, ke masyarakat adat dan seterusnya gitu. Jadi kalau posisi KPBI secara internal pastinya berkonsolidasi untuk melakukan perlawanan terhadap adanya RUU Cipta Kerja ini supaya berhenti proses pembahasannya, dan memang kita tidak butuh ini gitu. Sekali lagi bahwa yang sebetulnya menjadi masalah utama ini bukan persoalan regulasi, tetapi kita juga harus melihat bahwa praktek di lapangan selama ini itu memang tidak benar gitu. Jadi mau dibikin undang-undang sebagus apapun gitu, apalagi ini draftnya udah jelek gitu, kalau pengawasannya tidak bagus juga tidak akan berdampak. Nah, proses perlawanan ini juga melakukan konsolidasi dengan serikat-serikat buruh lain, dengan konfederasi lain, juga dengan sektor di luar perburuhan, dan untuk sama-sama melakukan penolakan. Kemudian teman-teman di wilayah juga sudah melakukan aksi-aksi penolakan sama dengan yang di Jakarta gitu, dan harapannya nanti bisa sama-sama melakukan gerakan secara nasional, secara serentak, kira-kira gitu. Ya, tadi kita udah dengar pemaparan dari 3 narasumber. Sekarang mungkin kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Jadi udah ada beberapa pertanyaan yang masuk sebenarnya. Mungkin pertama pertanyaannya, seberapa besar dampak Omnibus Law ini disahkan? Karena UU ini menabrak seluruh aspek baik lingkungan, buruh maupun perempuan. Mungkin mau langsung Saya coba ya. Jadi begini, yang namanya RUU Cipta Kerja ini maupun Omnibus secara umum itu ketika undang-undang ini disahkan, maka undang-undang yang disebut dalam undang-undang Cipta Kerja ini, tapi spesifik pasal mana yang diubah, itu dibacanya harus sesuai undang-undang ini gitu. Jadi saya ngerti ini pasti menimbulkan kebingungan. Jadi ada beberapa teman-teman jaringan yang saya sampai bikinin tanya jawab gitu, Q&A, karena banyak yang nanya hal yang sama. Jadi intinya adalah dia memang secara efektif, misalnya nih kalau ya kita nggak mau, saya juga dalam posisi nggak mau RUU ini ada, tapi kalau RUU ini lolos, maka ketika nanti kita membaca Undang-Undang Ketenagakerjaan untuk pasal 79 dan seterusnya, bacanya harus Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau kita baca Undang-Undang Lingkungan pasal segini, bacanya harus Undang-Undang Cipta Kerja. Karena sudah diubah oleh undang-undang ini. Jadi prinsipnya semua yang 79 undang-undang yang tadi saya bilang terdampak, itu kita harus bacanya dengan cara bagaimana undang-undang Cipta Kerja ini mengubahnya gitu. Mbak Ninda mungkin Tadi pertanyaannya seberapa besar undang-undang ini apabila disahkan? Dampaknya apabila disahkan? Ya, sebenarnya dampaknya ini sangat besar sekali gitu, karena tadi saya juga sempat cerita, dampaknya ini nggak hanya ke Undang-Undang 32 gitu, tapi undang-undang lain yang sektoral seperti Undang-Undang Pertambangan, Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Perkebunan gitu. Jadi banyak sekali. Dan sebenarnya kalau kita lihat pasal per pasal undang-undang ini gitu ya, itu tuh juga masih banyak pasal yang menegasikan satu sama lain gitu ya, dan banyak juga pasal-pasal yang justru menimbulkan kebingungan karena itu bisa mengubah sistem hukum di Indonesia. Jadi kalau seandainya kita lihat kemarin ada yang pasal 170 gitu ya, yang
jika ada sesuatu yang tidak diatur dalam undang-undang ini bisa diatur melalui peraturan pemerintah ya kalau nggak salah, atau ya seperti itu kan bisa mengubah sistem hukum Indonesia yang sangat amat besar gitu kan. Nah, jadi dampak Omnibus Law ini sangat amat besar gitu terhadap sistem hukum di Indonesia. Saat ini setahu saya DPR lagi reses. Saya nggak tahu seberapa besar kemungkinannya undang-undang ini akan disahkan. Cuma melihat undang-undang ini udah menjadi sorotan, kemudian dari Presiden juga sudah memberikan arahan kalau seandainya ini dalam waktu 100 hari ya, kalau nggak salah ini harus disahkan gitu. Dan beberapa kali saya ketemu sama anggota DPR, mereka juga bicara pembahasan RUU lain kayaknya agak di stop dulu nih, nunggu si RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law ini bisa jalan dulu gitu. Jadi kayaknya fokusnya masih ke sini gitu. Jadi kita istilah battle-nya nanti akan banyak di RDP kayaknya, rapat dengar pendapat. Iya, enggak, tapi saya sebenarnya mau nambahin dikit deh. Buat saya justru nih kepada pihak-pihak yang sedang mengamati gitu ya, buat saya kita jangan battle di RDP. Karena battle di RDP apa yang akan terjadi? Mereka akan bilang, oh kamu nggak suka pasal 170, ya udah delete aja. Kamu nggak suka pasal berapa? 80, ya udah kita ubah aja wajib jadi dapat misalnya gitu. Tapi undang-undang itu akan lolos. Jadi kalau saya lebih cenderung untuk mendorong siapapun yang menolak RUU ini, bilang dari sekarang dengan keras kita nggak mau ada RUU ini. RUU ini harus ditarik lagi. Kalau mau dibahas ulang, disusun ulang dengan cara yang lebih partisipatif, silahkan. Tapi pokoknya jangan di put on the table, jangan dibahas. Karena yang saya khawatirkan kalau kita misalnya ISL mengajukan minta RDPU, serikat buruh manapun mengajukan RDPU, mereka semua akan berasumsi bahwa undang-undang ini memang sudah diperlukan, tapi pasal-pasalnya ada yang jelek. Padahal kan pandangan kita adalah undang-undang ini nggak perlu ada sebenarnya. Secara fundamental asumsinya sudah salah. Gitu. Nah, saya kira sebenarnya yang perlu kita dorong tuh ke arah situ. Saya khawatir kalau kita mainnya di RDPU, kita akan kalah. Karena itu, ya udah deh kita delete aja nih pasal ini, kita ganti aja kata wajib jadi kata dapat misalnya gitu ya. Jadi main kata-kata, main mengubah pasal, padahal undang-undang ini memang nggak perlu gitu. Oke, gitu. Selanjutnya mungkin Mbak Jumisa ada tambahan. Jadi pemerintah itu tanggal 18 Maret besok itu undang semua serikat buruh untuk hadir. Jadi ceritanya pemerintah mau coba ngajak serikat buruh rembuk lagi gitu kan. Padahal dari pertama kali Jokowi menyampaikan draft ini juga kita sudah menolak. Sebetulnya beberapa serikat juga sudah menyampaikan ketegasan sikap di ruang rapat dan seterusnya sampai pernyataan tertulis gitu. Nah, barusan semalam itu beredar lagi nih undangan dari pemerintah tanggal 18 Maret kumpul, disusunlah itu. Ada serikat ini, konfederasi ini. Jadi seruan saya adalah ya tidak usah hadir gitu, karena kalau hadir nanti akan jadi legitimasi gitu, karena proses ini kan terus berjalan gitu. Itu yang pertama. Kalau terkait dampak ya jadi PHK itu akan semakin besar-besaran, kan kita tahu bahwa jumlah pengangguran saat ini sudah sekitar 7 juta dan akan terus bertambah 2 juta setiap tahunnya gitu. Jadi kalau ini disahkan ya akan semakin banyak pengangguran, upah akan semakin merosot gitu, posisi serikat buruh akan semakin lemah, hak buruh perempuan akan semakin sulit didapat gitu, dan seterusnya, termasuk ke alam, ke lingkungan gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap hukum nanti akan turun gitu kan. Indonesia kan negara hukum. Pada saat pemerintah menciptakan undang-undang yang tidak pro kepada masyarakat, ya tentu saja kepercayaan masyarakat terhadap hukum jadinya tidak bagus, dan itu juga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah jadinya tidak ada gitu. Jadi ya itu tadi, bahwa kalau mau buat undang-undang yang benar dari awal dong, sikapnya yang benar gitu. Saya bersetuju di situ, karena kalau fokus pemerintah hanya ke investasi tetapi tidak memperhatikan bagaimana dampaknya terhadap kaum terdampak, masyarakat terdampak, pastinya akan berdampak buruk untuk ke depan. Dan ada satu sebenarnya yang tadi kelupaan disebut ya, soal dampak. Menurut saya dampak yang luar biasa selain ketenagakerjaan, lingkungan dan lain-lain itu
tapi yang luar biasa besar itu kita akan mengalami sentralisasi, resentralisasi. Jadi kalau istilah reformasi di korupsi itu benar sekali terjadi di RUU Cipta Kerja ini. Karena kan kita waktu 99 lepas dari 98 kita semua semangatnya desentralisasi kewenangan terutama ke daerah. Nah, RUU Cipta Kerja ini sebenarnya mengembalikan kewenangan satu apa yang selama ini banyak didelegasikan kepada menteri, diangkat semua ke presiden, dan yang selama ini didelegasikan ke kepala daerah diangkat lagi ke presiden. Jadi akan ada sentralisasi besar-besaran, dan ini sebenarnya bahayanya adalah kita tahu ada gium power tends to corrupt, tapi lebih jauh lagi bahkan akan bisa menimbulkan kuatnya oligarki di sekitar presiden gitu ya, karena kekuasaan sekarang semua ada di presiden kalau RUU Cipta Kerja ini jadi. Bahkan menteri-menteri semuanya tuh dianggapnya adalah kekuasaan presiden, kemudian dimandatkan kepada menteri. Nah, itu saya kira yang bahaya sekali, karena rumusnya adalah kelancaran investasi sama dengan kemudahan perizinan dan biaya tenaga kerja yang harus dibuat jauh lebih rendah sehingga efisien. Tambahin sedikit masalah resentralisasi tadi. Sebenarnya kalau baca naskah akademiknya undang-undang RUU Cipta Kerja ini, saya ngelihat alasannya kenapa mereka resentralisasi adalah katanya penerjemahan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi mereka bilangnya adalah di situ presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi, pemegang kekuasaan atas pemerintahan. Jadi segala sesuatu yang tadinya diatribusikan dalam undang-undang gitu, jadi pada akhirnya ditarik dulu semuanya ke presiden, dan kemudian nanti pada akhirnya baru presiden yang membagi-bagi itu, presiden yang delegasi. Saya tadi mungkin harusnya Mbak Bibip yang bisa menjelaskan masalah resentralisasi ini. Cuma sepemahaman saya bukan begitu cara baca pasal 4 ayat 1 UUD 1945 gitu. Selanjutnya ada pertanyaan untuk Mbak Bibip. Pandangan soal polemik yang terjadi pada RUU Cilaka ini, yang pertama yang dibuat buru-buru, minim partisipatif sampai salah ketik. Ya, buru-buru bisa dibilang iya, karena sekali lagi dengan skala yang demikian besar, itu saya kepikirnya bisa dibuat jadi bantal tuh ya, 1028 plus 2000-an naskah akademik itu bisa buat bantal. Bayangkan itu bikinnya mulai dari September, kalau kita asumsikan pemerintahan Pak Jokowi ya, yang saya dengar memang mulai dibahas agak lebih dulu dari itu, buru-buru ya, dan tidak partisipatif, karena kita tahu betul, kita ingat, saya kira semua di sini banyak yang sudah dapat draft, tapi kemudian dibantah, dibilangnya itu bukan draft resmi katanya gitu. Nah, jadi partisipasi sangat tidak ada. Bahkan kita lihat ada surat keputusan Menko Perekonomian, Satgas Sosialisasi Undang-Undang, itu isinya semuanya adalah hanya satu pemangku kepentingan, yaitu pelaku usaha. Padahal pemangku kepentingan suatu undang-undang, apalagi yang punya 11 klaster kayak gini, itu banyak sekali, NGO, serikat buruh, NGO bidang lingkungan, masyarakat adat, dan lain sebagainya. Tapi kan tidak diikut sertakan. Yang saya dengar bahkan timnya itu sangat kecil, dan mereka semacam harus berjanji, entah kontrak tertulis atau tidak, tapi dia harus berjanji memang nggak ada yang boleh didiskusikan di luar tim. Dan orang yang punya draftnya itu memang segelintir orang aja. Bahkan ada beberapa teman yang punya posisi, kalau kita bahkan nanya nih ke teman-teman di Sekretariat Negara, di beberapa bagian lainnya, seringkali bilang kita dulu nggak megang, baru setelah sampai di DPR terbuka luas, sama aja dengan kalian gitu. Nah, ini sebenarnya melanggar asas demokrasi yang deliberatif gitu. Jadi mereka mengasumsikan kalau bikin undang-undang ya yang punya kekuasaan aja yang menyusun gitu, masyarakat tidak gitu. Padahal kita tahu sekarang ini kita bicara demokrasi deliberatif, nggak sekedar demokrasi perwakilan gitu. Semuanya harus dilakukan secara partisipatif dan transparan. Dan di Undang-Undang 12 2011 tadi yang saya sebut tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, disebut jelas juga partisipasi itu wajib. Wajibnya tidak hanya di DPR sekarang, tapi juga mulai dari tahap penyusunan gitu. Jadi itu jelas
sangat keliru. Nah, kalau yang heboh salah ketik, menurut saya itu bukan salah ketik, jelas ya, salah ketik kan O jadi I, itu salah ketik. Tapi ini satu pasal yang bagus draftingnya. Dan kemudian ya setelah saya lacak ya, ada misalnya saya adalah kolektor bahan-bahan. Jadi ada sebuah bahan dari Kemenko Perekonomian tertanggal 30 Oktober 2019 yang memang membuat tafsir Undang-Undang Dasar kita tadi sehingga semua kekuasaan beralih kepada presiden. Jadi kalau pertanyaannya pasal 170 itu salah ketik atau salah konsepsi, saya bilang bukan dua-duanya, ini memang didesain seperti itu. Jadi kalau dilihat mulai dari pasal 166, tidak hanya pasal 170, soal administrasi pemerintahan memang dengan sengaja ditarik semuanya ke presiden. Nah, jadi memang by design itu yang tadi saya bilang, yang pertama menjawab pertanyaan yang pertama bahwa bahaya terbesarnya sebenarnya adalah menginterpretasikan bahwa kekuasaan semuanya terpusat di presiden. Ya, mungkin satu pertanyaan terakhir. Pertanyaannya itu bagaimana dampak Omnibus Law ini pada perempuan? Kenapa perempuan mesti menolak Omnibus Law? Yang dulu aja. Mungkin aku dulu ya. Biar gantian. Ya, jadi sebetulnya perempuan ini kan salah satu atau sebagian dari sektor masyarakat gitu. Jadi pada saat Omnibus Law ini nanti ketok palu, perempuan juga paling kena dampak gitu. Perempuan itu ada di sektor mana saja gitu. Jadi bukan cuma di perburuhan, tetapi kalau di perburuhan yang pasti kena dampak adalah buruh perempuan. Dan lebih spesifiknya lagi adalah buruh perempuan yang kerja di sektor padat karya gitu. Jadi banyak sekali sektor-sektor pekerjaan gitu, dan buruh perempuan yang bekerja di sektor padat karya itu akan menjadi terkena dampak dari upah padat karya gitu. Jadi kembali lagi tadi saya jelaskan bahwa PP 78 itu proses penghitungan upah yang sangat tidak berpihak kepada buruh karena hanya berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi dan mengabaikan posisi Dewan Pengupahan gitu. Dan pada saat nanti ada upah sektor padat karya dan memungkinkan buruh dibayar di bawah UMP, tentu saja dampaknya adalah ke buruh perempuan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana hak buruh perempuan atas kesehatan reproduksinya itu menjadi tidak terjaga dengan baik. Kenapa? Karena pengabaian cuti itu tadi. Cuti haid itu jangan dianggap remeh. Perempuan haid itu memang bawaannya beda-beda, ada yang sakit, ada yang sampai pingsan, ada yang biasa saja. Tetapi secara umum kenapa ada fasilitas cuti haid gitu, itu sangat berpotensi untuk menjaga kesehatan atau alat reproduksi perempuan gitu. Dan pada saat haid itu tidak diberikan istirahat, ya pasti nanti akan berdampak di kemudian hari bagaimana kesehatan alat reproduksi buruh perempuan itu tidak akan terjaga dengan baik. Pun juga dengan cuti melahirkan. Saya ambil contoh misalnya begini, sekarang ini kan yang berlaku Undang-Undang 13 tahun 2003, pada saat buruh perempuan sedang mau mengambil cuti melahirkan, itu aja sulitnya minta ampun. Kenapa sulit gitu? Udah jelas di undang-undang bahwa cuti melahirkan itu ya 1,5 bulan sebelum, 1,5 bulan sesudah gitu. Kenapa saat ini sulit? Karena ini tabrakan antara pasal per pasal, pasal tentang PKWT, tentang kontrak, dan pasal tentang perlindungan atas cuti haid. Di Undang-Undang 13 disebutkan bahwa buruh yang melahirkan mau cuti ya boleh melahirkan gitu, tetapi tabrakan dengan pasal buruh diputus hubungan kerja karena dia putus kontrak, dan itu sering terjadi di lapangan. Di anggota saya sering sekali dan sering kita mengadvokasi ini. Misalnya dia mau cuti melahirkan tapi berbarengan dengan dia habis masa kontraknya. Pengusaha bilang kamu diputus kontrak bukan karena kamu hamil, bukan karena kamu melahirkan, tapi karena putus kontrak. Nah, berselisihlah kita antara serikat buruh dengan perusahaan. Tidak ada titik temu. Lari kita ke Dinas Tenaga Kerja, mediasi. Nah, pada saat mediasi itu jelas sekali watak pejabat di Dinas Tenaga Kerja, dia sampaikan, ya jelas ini layak untuk di PHK karena masa kontraknya habis gitu. Artinya posisi pemerintah di mana? Posisi pemerintah kan nggak belain ke buruh. Nah, ini adalah kejadian di mana Undang-Undang 13 masih berlaku. Kalau RUU Cipta Kerja nanti berlaku, di mana tidak jelas disebutkan tentang posisi perlindungan cuti, itu akan semakin berdampak sulitnya buruh perempuan untuk mengakses hak atas bagaimana melindungi diri, termasuk perlindungan terhadap keguguran gitu. Saya pikir itu.
Ya, kalau dari sektor lingkungan hidup gini, tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi dengan adanya RUU Cipta Kerja ini tuh mendegradasi esensi dari pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup gitu. Sebenarnya pencegahan pencemaran dan atau kerusakan tuh hanya satu sisi. Di hilir gitu, itu isu pengawasan, isu penegakan hukum untuk sektor lingkungan hidup itu juga dilemahkan. Misalnya ternyata kan ada kasus sentralisasi tadi, itu yang namanya pengawas di daerah itu dilariin semua, kewenangan pengawasan itu dari milik pusat semua gitu. Jadi kan bebannya pusat ini kan gede banget untuk mengawasi kegiatan usaha yang ada di daerah. Itu apakah bisa? Karena sampai saat ini meskipun pengawasan itu ada di daerah gitu ya, pejabat pengawas lingkungan itu ada di daerah, mereka juga masih kewalahan gitu. Nggak semua usaha dan atau kegiatan yang punya dampak penting itu diawasi oleh mereka. Gimana pada akhirnya ditarik semua ke pusat, apakah pemerintah pusat bisa untuk menanggung beban segede itu gitu. Dan pada akhirnya satu catatan lagi juga, kalau kita mau menerapkan perizinan berbasis risiko seperti yang diterapkan di RUU Cipta Kerja ini, yang namanya pengawasan terhadap lingkungan hidup itu harus ketat sekali gitu. Dan Indonesia juga harus punya standar yang ketat dan data yang ketat juga, data yang transparan juga terhadap bagaimana status kualitas lingkungan hidup atau inventarisasi data awal itu. Sayangnya itu semua nggak ada. Jadi yang mau saya bahas adalah dengan adanya RUU Cipta Kerja ini, justru yang namanya pembangunan ini akan semakin masif, dan yang namanya pembangunan itu tetap akan diutamakan tanpa melihat atau semakin minim fokus ya terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dan diprediksikan sebenarnya justru pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup itu bisa semakin masif dengan adanya si RUU ini gitu. Dan dampaknya terhadap perempuan itu gede sekali ketika ada pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Saya misalnya ambil contoh, ini salah satu contoh aja ya, misalnya pembangunan PLTU gitu, PLTU batubara. PLTU batubara itu akan menghasilkan debu-debu yang beracun gitu ya, yang kalau seandainya perempuan yang ada nama PM2,5 gitu, ya kalau seandainya perempuan yang sedang hamil itu menghirup debu itu bahkan janinnya di dalam ketika lahir itu bisa juga terpengaruh karena adanya si debu-debu si PM2,5 itu atau polutan-polutan yang lainnya gitu yang berbahaya gitu. Jadi intinya adalah setiap kegiatan atau usaha itu pasti punya dampak terhadap lingkungan. Tapi esensinya adanya Undang-Undang 32 tahun 2009 itu gimana caranya dampak ini bisa dicegah atau dikendalikan dan diminimalisir sedemikian rupa supaya itu tidak berdampak kepada masyarakat ataupun lingkungan juga. Sayangnya instrumen-instrumen yang untuk mencegah dan mengendalikan ini justru didegradasikan atau dihapus gitu di RUU Cipta Kerja ini, dan ini yang bahaya sebenarnya gitu sih. Ya. Kalau buat saya pada dasarnya dua. Yang pertama, kenapa kan tadi pertanyaan kenapa perempuan harus menolak sebenarnya RUU ini. Yang pertama adalah perempuan terkena dampak, itu satu, dan yang kedua adalah dalam jangka panjang pendekatan seperti yang coba dibawa oleh RUU Cipta Kerja ini, yaitu pendekatan pembangunan, itu pada akhirnya akan menjadikan perempuan sebagai korban. Pertama, soal terkena dampak, maksud saya apa? Tadi sudah disebutkan ya, dari segi ketenagakerjaan, dari segi lingkungan, dan juga kalau misalnya kita perhitungkan kerangka besarnya bahwa RUU Cipta Kerja ini ingin mengubah license approach, jadi pendekatan berdasarkan izin menjadi regulatory risk approach gitu, risk based approach. Maka sebenarnya yang akan terdampak langsung itu perempuan, karena risk based approach itu juga karena ada levelnya ya. Jadi suatu usaha yang akan dibuka itu akan dilihat dia risikonya rendah, sedang atau tinggi. Kalau cuma rendah, pada dasarnya dia nggak perlu analisis apapun, cuma ngasih NIB aja untuk registernya, nomor induk tuh ya untuk berusaha, udah cukup gitu. Nah, apa akibatnya? Akibatnya adalah sesungguhnya dalam banyak perizinan itu juga sudah bisa memperhatikan perspektif perempuan. Nah, kalau misalnya begitu banyak yang kemudian dihitung sebagai usaha yang berisiko rendah dan menengah, bisa-bisa banyak sekali kepentingan-kepentingan perempuan
yang akan terpinggirkan. Ya, tadi di luar yang soal ketenagakerjaan ya, saya hanya menambahkan soal dampak. Tapi yang terbesar sebenarnya kenapa perempuan harus ikut melawan dan kalau bisa malah ada di barisan terdepan, itu karena pada akhirnya pendekatan RUU ini kan sebenarnya membawa sekali pendekatan pembangunan tadi. Kalau lebih spesifik barangkali bisa saja kita katakan ini sebenarnya pendekatannya ya benar-benar inilah mengedepankan pembangunan neoliberalisme begitu ya. Dengan pendekatan pembangunan seperti ini yang nantinya akan merasakan dampak adalah perempuan. Kenapa? Karena perempuan itu selalu dituntut oleh masyarakat, nih peran gender soalnya ya kita bicaranya, selalu dituntut kalaupun dia bekerja dia mungkin akan dihargai seperti yang tadi Jumisi sampaikan, tapi dia juga harus mengelola keuangan keluarga, harus mengelola keluarga. Kalau ada krisis ekonomi, dampak dari pembangunan, penggusuran dan lain sebagainya yang terjadi, mereka yang harus berjuang supaya gimana caranya anak saya bisa makan, gimana caranya anak saya bisa sekolah. Utamanya peran perempuan yang seperti itu yang diharapkan. Sehingga ketika undang-undang ini nanti dalam pandangan saya sebenarnya akan membawa banyak kerusakan, perempuanlah yang harus memanage keluarga sehingga bisa survive gitulah gitu. Jadi saya kira ini yang membuat memang perempuan harus banyak ikut dalam wacana RUU Cipta Kerja ini. Gini, kata-kata penutup. Kita semua sadar gitu ya, kalau memang RUU Cipta Kerja ini membawa dampak yang buruk gitu. Karena secara draftnya juga masih berantakan, kemudian nanti ketika disahkan akan mempengaruhi sistem hukum di Indonesia, kemudian ternyata sejauh ini prosesnya itu masih tertutup gitu ya. Kalau dari segi lingkungan hidup, sebenarnya yang saya harapkan adalah kedepannya itu seperti semangat Undang-Undang 32 tahun 2009. Jadi adanya pembangunan berkelanjutan gitu, di mana sebenarnya aspek lingkungan, aspek sosial dan aspek budaya, aspek lainnya gitu, termasuk aspek lingkungan itu bisa dipadukan dalam strategi pembangunan gitu dan tidak dikotomikan seperti sekarang. Kemarin saya sempat baca, iseng-iseng aja baca naskah akademiknya dan risalah gitu Undang-Undang 32 tahun 2009. Banyak pandangan-pandangan fraksi-fraksi waktu itu tahun 2009 itu menarik gitu. Misalnya kayak fraksi PKS waktu itu mereka bilang tidak ada seorang pun di antara kita yang bersedia menjadi generasi terakhir dan kita masih berharap bahwa kehidupan manusia terus berlangsung dan menjadi lebih baik. Atau misalnya dulu PAN ngomong misalnya prinsip memenuhi kebutuhan saat ini sekaligus menjaga kebutuhan generasi masa depan merupakan prinsip yang tidak boleh dikompromikan. Atau misalnya PKB dulu ngomong pembangunan dan pemberdayaan yang tidak memberikan perhatian serius terhadap lingkungan justru akan menghasilkan anti pembangunan dan anti pemberdayaan, bahkan dapat berakibat pada penderitaan hebat bagi umat manusia gitu. Jadi harapan saya, karena ini draftnya sekarang udah di DPR gitu ya, masih ada orang-orang atau masih ada baik itu eksekutif ataupun legislatif yang membahas undang-undang ini, RUU ini ke depannya untuk bisa memiliki pemikiran-pemikiran seperti pada saat mereka memikirkan perlunya Undang-Undang 32 tahun 2009. Gitu sih kalau saya. Aku? Ya, jadi sebetulnya draft RUU Cipta Kerja ini kan dia dibuat gitu, dan dibuat tentu saja dia tidak bebas nilai. Jadi dia itu dilatar belakangi oleh kepentingan siapa dalam hal ini? Tentu saja kepentingan si penguasa, pemerintah kita dan pemilik modal gitu. Jadi kalau posisi kami sebagai pihak yang terdampak, tentu saja seruan kita adalah ayo rame-rame nyatakan sikap kita untuk melakukan penolakan. Jadi bersetuju dengan pernyataan WIB bahwa ya ayo mulai dari sekarang kita ya bukan dari sekarang sih, dari kemarin juga kita sudah melakukan penolakan gitu, dan harus secara keras dilakukan, dan waktu kita tidak banyak karena ini terus bergulir gitu, DPR terus berusaha mempercepat gitu dan akan segera disahkan. Jadi saya pikir konsolidasinya itu sudah sangat masif ya, saatnya kita bergerak bersama gitu. Terima kasih. Kalau dari saya
Jadi saya paham narasi yang dikemukakan oleh pihak pemerintah, terutama ya DPR ini sebenarnya belum terlalu ini nih, karena kayaknya masih ada transaksi-transaksi yang mungkin sekarang sedang dilakukan karena lagi reses sampai sekitar 2 minggu lagi gitu. Narasi pemerintah adalah bahwa kita perlu undang-undang ini untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 5,7 sampai 6% dan keluar dari middle income trap. Selalu itu narasinya. Saya udah ketemu dengan banyak pihak di pemerintah dan menghadapi narasi ini. Nah, yang ingin saya katakan adalah orang-orang yang tidak setuju dengan undang-undang ini bukannya tidak setuju dengan pertumbuhan ekonomi. Kita akan happy kalau semua orang sejahtera. Tapi pertanyaannya adalah apakah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan itu jalannya adalah dengan undang-undang ini. Nah, ini yang di titik ini yang kita nggak setuju, karena ada asumsi pertumbuhan ekonomi akan bisa dicapai dengan instan melalui undang-undang ini, at the cost of tenaga kerja dibuat seperti itu, lingkungan dirusak dan lain sebagainya. Kemudian juga ada asumsi bahwa hambatan investasi melulu karena perizinan dan tenaga kerja yang katanya tidak produktif dibanding Vietnam. Kan Pak Jokowi selalu bilang, kenapa sih ada perang Cina Amerika buruhnya larinya ke Vietnam nggak ke Indonesia, kitanya direndahkan buruhnya supaya mau masuk ke sini. Jadi seakan-akan nggak ada urusan dengan korupsi dan lain sebagainya gitu. Nah, kalaupun ada pertumbuhan ekonomi yang didapat dengan mengambil jalan pintas seperti ini, dengan pemusatan kekuasaan, stabilitas politik, karena pers juga diatur loh di undang-undang ini supaya persnya lebih tenang gitu ya, tidak mengganggu investasi, itu nggak akan berkelanjutan ya, karena fondasinya rapuh. Terus terang saya ingat sekali dengan Orde Baru yang mana di-boost betul, didorong betul supaya naik, tapi jadi bubble. Fondasinya rapuh, begitu ada krisis kita jatuh sejatuh-jatuhnya pada tahun 97 gitu. Nah, dan jangan lupa mau mengambil jalan pintas pun memotong birokrasi, mungkin semangatnya ya kita bisa setuju, tapi tidak boleh bagaimanapun kita bicara negara hukum nih, nggak boleh menabrak sistem hukum dan konstitusi dong gitu, nggak boleh melanggar HAM, nggak boleh merusak lingkungan gitu, sebagai jalan pintas reformasi regulasi dan reformasi birokrasi tadi gitu. Jadi kalau saya pesan utama yang ingin sekali saya sampaikan adalah saya kira kita memang harus main benar-benar pada narasi bahwa kita nggak mau undang-undang ini ada dengan kondisinya yang sekarang. Tarik saja, jangan dibahas, jangan berpikir kita bisa masuk, kita bisa melobi, bukan itu. Undang-undang ini nggak perlu ada, sehingga ditarik dulu, kemudian nanti silakan kalau mau disusun ulang, tapi dengan partisipasi yang lebih luar biasa. Dan menurut saya omnibusnya jadikan minibus saja, jangan big bus kayak gini. Kalau misalnya mau bilang mau butuh perizinan berusaha, ya udah perizinan berusaha aja, jangan dong masukin pers, masukin ketenaga kerjaan, masukin lingkungan, AMDAL dan lain sebagainya gitu. Jadi ini omnibusnya, busnya menurut saya kegedean, lebih baik dibikin minibus saja gitu. Ya, demikian kita sudah mendengar pemaparan narasumber soal RUU Cipta Kerja ini. Kalau kita tadi dengar begitu berbahayanya sebenarnya dampak dari RUU ini apabila disahkan. Nah, kini sudah saatnya kita menyatakan sikap dan bergerak bersama. Demikian diskusi kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih.